Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita semua masih dalam segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam dan nikmat iman, dan juga nikmat kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang soleh, hamba-hamba yang Allah pilih menjadi hamba-hambanya yang ahli surga. Amin Allahumma amin. Wabil khusus, orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang pilihan Allah. Belum tentu seseorang bakal berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Itu yang sering kita dengar dari pengajian-pengajian, dari ucapan-ucapan para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita. Akan tetapi banyak di antara orang-orang hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan masih dengan mudahnya menggampangkan yang namanya puasa. Ya, tidak heran kita lihat di hari kedua ini, di sebagian jalan yang kita lewati, ada mereka-mereka yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala belum berikan hidayah. Mereka masih dengan santainya, dengan gampangnya meminum dan memakan apa yang ada di hadapannya. Padahal janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang senang dengan puasa, Allah akan berikan balasan surga, khususnya surga Ar-Rayyan namanya. Yang di belakang tolong disuruh maju biar tidak ada yang berbicara. Maju sini. Jadi surga orang-orang yang suka dengan puasa disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah surga Rayyan atau Ar-Rayyan, yang mana di sana orang-orang yang ada di dalam surga Ar-Rayyan itu mereka yang hidup di dunia suka cinta dengan puasa. Makanya disebutkan di hadis yang lain yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, mulutnya orang yang berpuasa itu saat ini mungkin baunya tidak enak, tapi mulutnya orang yang berpuasa di dunia, kelak nanti di akhirat mereka akan mencium harumnya, balasan harumnya puasa seperti bau minyak kasturi atau minyak misik. Minyak misik atau kasturi itu minyak mahal yang ada di dunia saat ini. Jadi nanti orang-orang yang suka puasa, khususnya puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah selain di bulan Ramadan, harum bau mulutnya itu nanti penduduk ahli surga yang suka puasa itu harumnya seperti bau misik. Padahal mereka tidak sikat gigi, padahal mereka tidak memakai wewangian, tapi otomatis keluarnya adalah bau yang harum semerbak. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan tersebut. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Khair yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa juga mereka yang bangga tidak puasa di bulan Ramadan. Ingat, di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka dan surga. Neraka Allah ciptakan protes. Kenapa ya Rob isi yang kau lempar ini cuma sedikit? Sampai-sampai di Al-Quran di surat
hal min mazid di juz 29. Neraka mengatakan, ya Rob, apakah cukup hanya ini saja makananku yang aku makan, atau pendudukku apakah hanya ini saja ya Allah? Kata Allah Subhanahu, dan neraka mengatakan, apakah tidak ada tambahan lagi ya Allah? Padahal orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang sudah Allah lempar melalui malaikat Malik itu sangat banyak. Tapi kata neraka, hal min mazid, apakah kurang, apakah ada tambahan lagi ya Allah? Artinya neraka merasa bahwasannya tempatnya sudah sangat luas, tapi manusia yang ditampung itu kurang. Makanya hati-hati, neraka sangat mengidam-idamkan orang yang tidak berpuasa, khususnya di bulan Ramadan. Fana'udzubillahi min dzalik. Dan juga surga merindukan orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Ya, wabil khusus apabila kita mau masuk ke dalam surganya Allah, jangan hanya minta masuk surga saja, minta surga yang paling tinggi. Apa itu surga yang paling tinggi? Surga Firdaus atau Jannatul Firdaus. Doakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, semuanya berjumpa lagi, kita semua bisa berjumpa lagi kelak di surga Firdausil A'la. Amin, Allahumma amin. Karena surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Kalau hanya seseorang hanya minta masuk surga saja, bisa jadi dia ditaruh surga paling bawah. Tapi sudah nikmat surga paling bawah. Surga yang atasnya paling bawah juga ada lagi, sampai urutan yang paling atas namanya surga Firdaus. Surga Firdaus paling nikmatnya surga, paling tingginya surga. Kenapa? Nikmatnya hampir sama dengan surga-surga yang lain, akan tetapi di surga Firdaus ada kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi paling ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, aku ini takut tidak masuk surga. Kata Rasulullah, engkau pasti masuk surga. Tapi ya Rasulullah, nangis, aku ini masih takut tidak melihatmu di surga. Maka kata Rasulullah, saran Rasulullah SAW kepada sahabatnya, mintalah engkau kepada Allah agar masuk ke surga Firdaus atau Jannatil Firdaus. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan ke surga Firdaus. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Khair yang dimuliakan oleh Allah, di hari kedua Ramadan ini kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Kahfi ayat 6 sampai ayat 10, yang mana sudah terlampirkan di hari kemarin bahwasannya surat Al-Kahfi ini adalah surat yang sangat luar biasa bagus, ya, yang mana surat Al-Kahfi ini disebutkan di banyak riwayat, ya, dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya hadis-hadis keutamaan membaca surat Al-Kahfi ialah yang pertama akan diberikan cahaya oleh Allah. Apa itu hadis yang pertama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga Imam Hakim. Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a surat al-kahfi lailatul jum'ah adaa lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan juga di hari Jumat, maka dia akan diberikan sinar cahaya oleh Allah dari tempat dia membaca surat Al-Kahfi itu sampai ke Ka'bah. Ya, hadis sahih. Yang suka membaca surat Al-Kahfi, maka dia akan memiliki satu titik cahaya yang mana di mana tempat dia membaca, baik di masjid atau di rumahnya, akan memancar cahaya sampai ke Ka'bah. Loh, cahayanya itu tidak terlihat oleh mata ya Ustadz. Memang tidak terlihat oleh mata, tapi Allah Maha Pencipta kita melihat cahaya tersebut ada di antara kita. Ayo istiqomahkan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan di hari Jumat, karena ini adalah salah satu contoh seseorang yang ingin cahayanya nembus sampai ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian
Disebutkan di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang disampaikan oleh Abu Darda, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha asyaratu ayat min awali suratil kahfi asima minad dajjal." Barang siapa yang menghafalkan ayat 1 sampai 10 dari surat Al-Kahfi, maka dia dipastikan akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang luar biasa. Fitnah akhir zaman yang terbesar adalah fitnah Dajjal. Orang bisa sampai kena fitnah gara-gara dia menerima satu kardus mie instan, gara-gara dia menerima uang hanya lembaran-lembaran saja. Itu fitnah. Tapi fitnah yang terbesar adalah fitnah Dajjal yang mengajak kepada orang-orang atau hamba-hamba Allah untuk berpaling di selain hadapan Allah. Banyak di penjuru-penjuru yang sudah sering kita sebutkan di tahun-tahun kemarin di pengajian ini, sering saya melihat khususnya di daerah-daerah terpencil, gara-gara bantuan atau sumbangan satu karung beras saja bisa berubah iman seseorang. Nah, Dajjal nanti apabila ada di hadapan kita, dengan santainya, kalau kita tidak hafal dengan surat Al-Kahfi ini, dengan gampangnya Dajjal bakal mengikut atau bakal menjadi kita akan menjadi pengikut Dajjal tersebut. Fa na'udzubillahi min dzalik. Dan orang yang mengikut fitnah Dajjal balasannya apa? Neraka jahanam. Hati-hati ya. Jadi barang siapa yang menghafalkan surat Al-Kahfi ayat 1 dari sampai ayat 10, akan Allah lindungi dia dari fitnah Dajjal. Lalu kemudian disebutkan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Hakim dan Al-Baihaqi. Saya sebutkan 3 riwayat saja karena banyak hadis yang memberikan keutamaan surat Al-Kahfi ini, yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya akan memancar cahaya terang yang menyinari dirinya di antara 2 Jumat. Kadang kita melihat ada orang yang memiliki cahaya khusus, wibawanya khusus. Orang-orang yang mereka yang istiqomah membaca surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi oleh Allah kubah atau cahaya dari hari Jumat dia baca sampai ke Jumat depannya. Itu suatu keajaiban dari surat Al-Kahfi. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dari 3 hadis tersebut Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk bisa membaca surat Al-Kahfi, khususnya di bulan Ramadan. Ada orang-orang yang beranggapan kalau bulan Ramadan, Kamis malam Jumat, hari Jumatnya wis gak usah baca surat Al-Kahfi, cukup Ramadan puasa. Loh, enggak, malah lebih bagus seseorang membaca surat Al-Kahfi di bulan Ramadan ya. Malah pahalanya disebutkan di riwayat bahwasannya apa? Seseorang yang membaca 1 huruf di Al-Quran, maka 1 huruf diganti oleh Allah sama dengan berapa pahala? 10 kebaikan, 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa ayat, berapa huruf itu di dalam basmalah? Ada 19 huruf, berarti Allah berikan 19 kebaikan kepadanya. Oh, berarti cukup Ustaz, nggak usah pakai baca surat-surat lagi. Ya bukan. Malah semakin seseorang haus akan Al-Quran, semakin banyak kebaikan yang dia dapatkan, maka semakin mudahlah dia akan memasuki surganya Allah. Al-Quran ini gampang dibaca, tapi belum tentu orang yang membaca mengerti. Anda apabila membaca koran, ngelihat HP, ngelihat berita dari TV, mungkin Anda melihatnya, mendengarnya pasti paham. Oh, ini berita tentang adanya apa misalnya, naikkan beras misal, atau berita tentang hari bulan puasa Ramadan itu tanggal 12 Maret. Faham, melihat berita langsung faham, mendengar berita langsung faham. Tapi Al-Qur'an, gak semua orang yang membaca Al-Quran itu pasti langsung paham, belum tentu. Makanya
Kita diajarkan oleh Allah untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena khawatir kita membaca Al-Quran selama ini itu belum tentu kita mentadabburinya. Maka sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang membaca Al-Quran dan mentadabburkan, baca terjemahannya. Loh, suruh kapan hatamnya nih gitu? Nah, itu lebih afdol kalau bisa dilakukan selain bulan Ramadan. Jangan bulan Ramadan baca Al-Qur'annya getu, ngoyo, kemudian ketika sudah bulan Ramadan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Qur'annya ditaruh sampai ketemu bulan Ramadan lagi. Jangan. Ya, bahwasannya Al-Qur'an ini adalah pemberi syafaat kita sebelum syafaat-syafaat yang lain. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada asbabun nuzul. Surat Al-Kahfi ini ada sebab turunnya. Surat Al-Kahfi turunnya di Mekah. Ya, insya Allah sudah disebutkan kemarin di pendahuluan ya. Kemudian surat Al-Kahfi ini ada 110 ayat. Apa sebab turunnya surat Al-Kahfi ini? Disebutkan bahwasannya kaum kafir Quraisy memerintahkan 2 orang, namanya yaitu Uqbah bin Abi Mu'ti dan An-Nadhr bin Harith, untuk menyelidiki kerasulan, kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kaum kafir Quraisy ini gak percaya Nabi Muhammad itu nabi, makanya mengutus 2 orang ini untuk pergi ke kota Madinah untuk bertanya, untuk ke kota Madinah untuk menemui seorang pendeta Yahudi. Jadi kaum kafir Quraisy menyuruh 2 orang Quraisy ini perwakilan untuk bertemu dengan 1 orang pendeta Yahudi untuk menanyakan kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu 2 orang ini berjumpa di Madinah dengan pendeta Yahudi tersebut dan mengatakan kepada pendeta itu, ya fulan, disebutkan di riwayat tidak ada namanya ya, tapi yang disebutkan 2 orang itu saja, yang diutus saja yang disebutkan, nama pendetanya tidak disebutkan. Tanyakan kepada ya fulan, ya wahai pendeta, apakah benar Muhammad adalah nabi? Lalu kemudian pendeta Yahudi itu mengatakan kepada 2 utusan kaum kafir Quraisy, ya fulan, tanyalah engkau kepada Muhammad tentang kisah pemuda zaman dahulu yang ada di gua. Tanyalah kepada Muhammad, kalau Muhammad tahu ceritanya maka dia benar-benar nabi. Itu pertama. Tes, maksudnya ini Nabi, 2 orang Yahudi ini disuruh, 2 orang kafir Quraisy ini disuruh oleh pendeta Yahudi ini untuk ngetes Nabi Muhammad bisa atau enggak ya. Itu pertama. Yang kedua, tanyakan kepada Muhammad bahwasannya apa ada cerita zaman dahulu tentang pengembara yang mereka telah sampai Masyrik dan Maghrib. Tanyakan. Kalau Muhammad tahu yang kedua ini, berarti dia memang betul-betul nabi. Ketiga, tanyakan kepada Muhammad apa itu ruh. Jadi tanyakan 3 ini. Kalau Muhammad bisa menjawab 3-tiganya, apa itu 3 tadi? Tentang kisah zaman dulu pemuda yang ada di gua, kedua tentang seorang pengembala yang sudah berkelana dari Masyrik dan Maghrib, ketiga tentang ruh. Kalau memang Muhammad bisa menjawab 3-tiganya, maka dia betul-betul nabi. Baiklah, 2 orang utusan dari kafir Quraisy ini keluar dari rumah pendeta. Lalu kemudian datanglah 2 utusan kafir Quraisy itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, aku utusan dari Quraisy Mekah. Aku akan mengecek kenabianmu dan kerasulanmu dengan 3 pertanyaan. Apakah engkau tahu apa cerita tentang pemuda yang ada di gua zaman dahulu? Nabi Muhammad diem, karena Nabi Muhammad nggak tahu ceritanya aslinya. Yang kedua, apa cerita tentang pengembara yang bisa mengembara dari Masyrik dan Maghrib? Nabi Muhammad diem, belum bisa menjawab. Lalu yang ketiga, ya Muhammad, apa
apakah roh itu? Yang ketiga pun Nabi tidak langsung menjawab. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, pasti aku jawab besok. Karena apa? Memang karena Nabi Muhammad adalah seorang manusia juga, ya, otomatis beliau juga memiliki emosi yang mana mungkin ketika ditantang seperti itu, jawabannya mungkin karena Allah setiap hari menurunkan firman, ya. Tapi Rasulullah lupa tidak mengucapkan kalimat insya Allah. Lupa, nggak sengaja, manusiawi kan, ya. Nabi Muhammad juga manusia. Akan tetapi Nabi Muhammad bukan manusia seperti manusia biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian dua utusan kaum kafir Quraisy itu mengatakan, baik, aku akan datang besok. Aku tunggu jawabanmu. Ya. Lalu kemudian pada malam harinya Nabi menunggu wahyu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala tentang tiga pertanyaan ini. Fasubhanallah, ma'asyiral hadirin, keesokan harinya tidak ada ayat satupun yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang mereka ini berdua. Ya Muhammad, mana janjimu? Mana jawaban yang kau janjikan hari ini? Aku datang. Rasulullah pucat, Rasulullah malu, Rasulullah sumpek, Rasulullah geram, mangkel. Mereka datang. Rasulullah tetap mengatakan, aku belum ada jawaban. Berarti engkau bukan nabi. Rasulullah diam, tidak terpancing emosinya, ya. Lalu kemudian Rasulullah pamit dari hadapan mereka, dan dua utusan Quraisy ini kembali kepada kaum Quraisy yang lain, dan mana kaum Quraisy yang lain juga semakin bimbang. Tepat, berarti betul ini Muhammad bukan nabi. Karena apa? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ditunggulah 1 hari, keesokan harinya ditunggu lagi 2 hari, 3 hari, 4 hari, tidak ada satu ayat pun yang turun kepada beliau. Sampai pada malam ke-15 setelah beliau Nabi Muhammad SAW menjanjikan kepada mereka, turun ayat ke-6 dari surat Al-Kahfi. Yang mana hari ini ayat ke-6, ya, yang mana ini berkesinambungan, berkelanjutan dengan ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima yang kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim im lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Yang mana artinya, ya Muhammad, barangkali engkau akan mencelakakan dirimu karena bersedih berhari-hari. Ya, hatimu berhari-hari itu sedih, ya, karena berpaling kepada, dan Allah khawatir Nabi Muhammad sakit. Kenapa Allah khawatir Nabi Muhammad sakit? Karena itu tadi, sumpeknya Rasulullah itu tadi, tidak ada satu ayat pun yang turun. Maka kemudian di ayat ini, illam yu'minu bihadzal haditsi asafa, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Qur'an. Lalu baru ini sadarnya, lalu ketika turun ayat ini baru sadarlah Rasulullah SAW pentingnya mengucapkan kalimat insya Allah. Ini ajaran Allah langsung kepada Nabi kita Muhammad tentang kalimat insya Allah. Jangan sampai kita membuat janji sampai ngomong ala insya Allah wahai. Hati-hati, kalau seseorang sudah mengatakan insya Allah, maka dia harus menepati. Bukan karena insya Allah terus ala paling yang ngono suka biasa, ya kan, paling ngono biasa, maksudnya nggak mungkin menepati janji. Kalau memang kita tidak bisa menepati janji, jangan kita ucapkan insya Allah, ya, karena ini teguran langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad tidak mengucapkan kalimat insya Allah kepada dua utusan kafir Quraisy. Ya, maka jangan sampai seseorang mempermainkan kalimat insya Allah. Kalau memang gimana Ustaz? Kalau memang kita mengucapkan insya Allah, tapi aku gak janji, ya apa itu? Gimana ya? Ya berarti nggak usah ngomong. Berarti Anda silahkan membuat janji yang kiranya Anda bisa. Insya Allah nanti malam jam 9.
Ucapkan jam 9. Jangan sampai udah di hati ono niatan, alah aku jam 8 anjene ono acara kok. Tapi janji jam 9. Jangan. Jadi seandainya memang betul-betul iktikat baik kita mengatakan insya Allah jam 9 kita akan bertemu, maka ucapkan insya Allah. Tapi seandainya tidak bisa, jangan sungkan, jangan malu. Tidak bisa ya tidak bisa buat janji keesokan harinya ya. Jadi kalimat insya Allah ini sangat penting, ma'asyiral hadirin ya. Jangan sampai kita membuat main kalimat insya Allah, karena ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tafsir ayat ke-6 ini menurut riwayat Imam Ibnu Abbas ya, dan banyak riwayat di sini, beberapa orang kafir Quraisy itu yang sudah ingin berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya ketika Rasulullah ditagih janjinya dan mereka dua orang Quraisy ini selalu menunggu di luar rumah Rasulullah menjadi sumpek sakit. Maka dihibur oleh Allah dengan ayat ke-6 ini. Ingat, hafalkan paling tidak ayat 1 yang baru datang barangkali. Ayat 1 sampai 10 surat Al-Kahfi hafalkan. Minimal 1 sampai 10 hafalkan. Agar kenapa? Agar terhindar dari fitnah Dajjal. Yang kecil-kecil, ayo dihafalkan ayat 1 sampai 10. Kalau memang kebanyakan 110 ayatnya dibaca malam Jumat, dicicil habis maghrib 1 sampai 50, tidak apa-apa. Habis Isya 50 sampai 110 ya. Jadi ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad itu sedih hatinya karena hasratnya beliau itu besar, kecintaannya supaya kaum kafir Quraisy itu bisa masuk Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan bagi hamba-hamba Allah. Jadi ada orang yang memang perhiasannya berbeda-beda. Perhiasannya mereka ada yang memiliki harta yang pastinya berbeda-beda. Dan ingat, harta yang berbeda-beda itu tanggung jawabnya di mata Allah juga berbeda-beda. Yang memiliki harta miliaran dengan yang memiliki harta ratusan ribu atau harta jutaan rupiah, hisabnya di hari kiamat berbeda. Apabila dia benar-benar mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ilmu agama, bukan hanya sedekah saja, tapi zakat 1 tahunnya dihitung, maka dia hisabnya akan mudah di hari kiamat. Ingat di surat Al-Kahfi juga di ayat selanjutnya, di ayat berikut-berikutnya, insya Allah akan diterangkan oleh ustadz yang lain. Di hari kiamat itu orang-orang pengen selesai dihisab, nunggu hisab ini lama. Saking lamanya mereka ada golongan orang-orang yang minta, ya Allah masukkan aku ke neraka gak apa-apa, masukkan aku ke dalam neraka saja gak apa-apa, daripada nunggu kelamaan dihisab. Antriannya hisab itu lama. Ada orang-orang diriwayatkan mereka tenggelam dengan keringatnya sendiri, riwayat yang sahih. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang tenggelam sampai keringatnya sampai dengkulnya, ada yang tenggelam sampai dadanya, bahkan ada yang tenggelam sampai gak kelihatan apa-apanya sudah. Ini baru dihisab, belum penentuan di mizan sama Allah Subhanahu wa taala. Ulama sampai mereka mengatakan masukkan aku ke dalam neraka. Fana'udzubillahi min dzalik. Padahal kalau sudah tahu neraka itu takutnya apa? Abadal abidin, selama-lamanya. Hati-hati, jangan ngomong apa-apa mlebu neraka dilu. Hati-hati yang suka biasa seperti itu, ngomong seperti itu bahaya. Engkau mlebu surga, wis pasti. Jangan masuk neraka sedilu. Anda bisa bayangkan kompor yang ada di rumah Anda, taruh tangan Anda sedetik saja, apa yang terjadi? Panas, luar biasa. 1 kali panasnya dunia dengan dibandingkan panasnya akhirat, panasnya neraka dikali berapa? 1000 kali. 1000 kali panas. Siapa yang tahu ada tempat pemakaman di Surabaya ini, jenazah kalau sudah sak petinya masuk itu langsung jadi abu, tahu ya? Heaven itu loh ya, dekatnya Grand Heaven, tahu ya? Berapa panasnya itu? Berapa panasnya? Ada yang tahu? Panasnya itu hanya 3 kali panasnya kompor.
3 kalinya panasnya kompor. Bayangkan, dengan 3 kali panasnya kompor saja peti manusia, jasad manusia bisa hancur menjadi abu. Bagaimana dengan 1000 kali panasnya di neraka, ya Rob? Ya, jadi di ayat ini orang yang istiqomah baca, nanti di ayat yang lain, orang yang istiqomah membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat, ketika menunggu hari hisab, dia santai, dia tenang. Ini kelebihan surat Al-Kahfi. Dia santai, dia tenang sambil nunggu seperti dia nunggu antrian apa ya? Biasa sudah, nunggu antrian biasa. Ya, maka mudah-mudahan Allah mempermudah kita dalam antrian di hisab nantinya, ya Rabb. Kemudian di ayat ke-7 ini Allah mengatakan tadi, sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di bumi ini perhiasan. Jadi hati-hati, bumi ini adalah perhiasan. Handphone yang ada di tangan kita, motor yang ada di rumah kita, mobil yang kita miliki, itu hanya hiasan. Mata'ul ghurur, hanya permainan. Bisa membawa manusia ke surga dan juga bisa membawa manusia ke dalam neraka. Perhiasan kata Allah di ayat ini. Maka kemudian Allah menerangkan di ayat ke-7 ini bahwasannya di atas bumi yang Allah ciptakan adalah perhiasan. Baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang yang terdiri dari berbagai jenis, lautan, langit, daratan, dan lain sebagainya. Bila mana mereka orang-orang yang hidup di muka bumi ini menggunakan segala benda-benda yang ada dalam pengabdiannya kepada Allah, ini disebutkan tafsirnya ya, maka mereka akan mendapatkan pahala sebesar-besarnya dari Allah untuk modal masuk ke dalam surga. Begitu sebaliknya, apabila manusia menggunakan perhiasan-perhiasan ini, menurut para ulama ya, tapi dia semakin menjauhkan dirinya kepada Allah, maka itu adalah azab bagi dia. Jadi perhiasan harta benda kita yang kita miliki, baik uang, harta handphone, mobil, rumah, sepeda motor, lain sebagainya, ini berhiasan. Kalau kita buat amal yang terbaik kepada kita, pasti akan menjadi pahala. Dan begitu sebaliknya. Di ayat ke-8 Allah melanjutkan di firman-Nya, wa inna laja'iluna ma 'alaiha juruza wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan kami benar-benar akan menjadikan pula yang ada di atas bumi ini menjadi kering. Wahai orang-orang yang sombong di muka bumi ini, wahai orang-orang yang merasa sudah paling hebat di muka bumi ini, ingat ayat ini. Allah pasti mengeringkan tubuh manusia yang hidup. Maksudnya apa? Ketika sudah Allah matikan manusia tersebut dan Allah masukkan seseorang ke liang lahat, maka mereka sudah tidak berguna lagi. Apakah ada orang-orang yang selamat di dalam kuburnya masih dalam keadaan utuh? Ada. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang ahli Quran yang mengamalkannya. Ingat, ahli Quran, mereka orang yang hafal Al-Quran dan mengamalkannya. Mengapa para ulama mengatakan dan mengamalkannya? Karena kebanyakan orang yang hafid, yang menghafal Al-Quran, tapi mereka tidak bisa mengamalkannya. Begitu menurut ulama, para ahli tafsir mengatakan. Jadi apa? Jadi malah Al-Quran bisa jadi mengutuk dirinya. Fana'udzubillahi min dalik. Maka dari itu, orang-orang yang mereka ahli Al-Quran akan dijaga oleh Allah jasad tubuhnya sampai hari kiamat. Oh, itu cuma cerita hayalan, Ustaz. Silakan buktikan. Berapa banyak orang-orang yang alim, yang mereka meninggal, bahkan mereka meninggal di kota Mekah Al-Mukarramah, yang
terkenal kota Mekah itu 40 hari di Ma'la ya. Kayak contohnya ada ya Allah yarhamu Yai Maimun Zubair ya. Dan para ulama lain dan banyak ulama Indonesia yang ada di makam Al-Ma'la itu 40 hari sistemnya penguburan sistemnya kuburan Al-Ma'la yang ada di Mekah 40 hari dibuka kuburannya diganti orang yang baru. Tapi ingat, tidak berlaku untuk orang yang hafal Al-Quran. Kemarin kejadian beberapa bulan yang lalu ketika dibuka makam para ulama orang Indonesia, diantaranya Kiai Maimun Zubair, Allah yarhamu yaghfirlu, di situ dibuka jasad beliau masih ada. Dan para ulama yang lain yang mana gak masuk akal, Mekah itu panas. Yang mana orang yang dikuburkan di kota Mekah gak sampai 40 hari dibuka kuburannya pasti gak ada jasadnya, tinggal tulang belulang saja. Tapi berbeda dengan para alim ulama, dengan para orang-orang yang ahli Al-Quran. Pertama ahli Al-Quran, kedua ahli sholat jamaah. Khususnya sholat jamaah di masjid. Bukan orang-orang yang hanya ahli Quran saja tapi tidak sholat jamaah. Hati-hati, ini ilmunya bisa bisa mengutuk dirinya. Seandainya kemudian ahli Al-Quran, ahli sholat berjamaah, ahli siam, ahli puasa. Wah, gak apa-apa aku hafid Quran, gak poso, gak masalah. Hati-hati. Apakah ada seperti itu? Ada. Orang-orang yang menyepelekan dengan hukum yang ada di kepalanya, seperti yang tadi saya sudah katakan, kita melihat berita, mendengar berita, membaca berita pasti faham. Tapi kalau baca Al-Quran, baca tok, belum tentu semua orang itu faham. Ya, makanya ketika baca, usahakan ada terjemahannya. Jadi faham pentingnya ayat-ayat apa, ayat-ayat yang menakutkan, ayat-ayat rahmat kasih sayangnya Allah, dan ayat-ayat yang luar biasa di dalam Al-Quran. Kemudian ma'asyiral hadirin, dengan demikian disebutkan dalam selanjutnya ayat 8 ini, tidak patut bagi Nabi Muhammad untuk berduka cita karena mereka yang orang-orang yang anti terhadap ajaran Islam. Karena Allah akan menguji mereka dengan menciptakan keindahan di muka bumi ini, dengan menciptakan bermacam-macam benda seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Siapa di antara manusia yang berani beramal baik, maka Allah akan memberi pahala bagi mereka dengan pahala yang baik. Tetapi jika mereka menggunakan benda-benda yang Allah berikan kepadanya dengan yang tidak baik, maka ingat balasan Allah itu nyata adanya. Dengan ayat ini Nabi Muhammad menjadi terhibur dan Rasulullah SAW sudah mengerti jelas jalan yang ditempuh oleh masing-masing golongan manusia. Jadi di ayat 8 Nabi Muhammad SAW selalu mikirkan umatnya. Selalu mikirkan umatnya, takut ada umatnya yang masuk ke dalam neraka. Bayangkan, sedih Nabi Muhammad. Akhirnya ayat 8 ini sedikit menghibur Nabi Muhammad, bahwasannya Allah sudah memberikan akal pikiran yang jernih kepada manusia untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Anda mau masuk surga, ya Anda sholat, ya Anda puasa. Anda mau jadi bahan bakarnya api neraka, ya Anda tidak usah sholat, ya Anda tidak usah puasa. Jadi Nabi Muhammad sedikit terhibur di ayat 8 ini, bahwasannya Allah mengatakan, ya Muhammad gak usah terlalu engkau sedih. Tergantung dari syafaatmu dan juga tergantung dari amal perbuatan umatmu. Kalau memang umatmu pengen masuk ke dalam surga, maka ikuti ayatku apa? Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku menciptakan manusia dan jin semata-mata untuk beribadah kepadaku. Berarti para ahli tafsir mengatakan yang tidak mau beribadah kepada Allah siap-siap jadi bahan bakarnya api neraka. Allah berfirman di ayat lain juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal
hijarah. Hai manusia yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sesungguhnya bahan bakarnya api neraka itu adalah daging manusia dan batu-batuan. Itu sudah janji Allah. Anda lagi ngobong kertas, Anda bakar kertas, ada lafzul jalalahnya, ada tulisan lafzul jalalahnya, ya, potongan ayat Al-Quran, atau pas beli sesuatu gorengan ada ayat Al-Quran, jangan langsung dibuang di sampah, dikumpulkan, bakar, ya, dibakar. Nah, ketika seseorang mau membakar api, mau membakar kertas dengan api, kalau kertasnya sudah jadi abu, otomatis apinya apa? Mati kan? Ya. Kalau mau apinya hidup lagi, berarti di atasnya tambahi kertas lagi. Begitu juga dengan api neraka. Manusia sudah dimasukkan semua, tadi di awal sudah saya singgung ya. Manusia sudah ditumpulkan, sudah dilempar oleh malaikat Malik menuju neraka, tapi neraka mengatakan, hal min mazid ya Allah, apa kurang, masih ada lagi ya Allah, ini mau lagi, lemparan lagi hamba-hambamu yang gak beriman. Malah senang neraka karena sudah luas, sudah Allah ciptakan luas. Sampai Allah, para malaikat mengatakan, halim talati, apakah engkau sudah penuh? Katanya hal mim mazid, tambah ono lagi. Ya, jadi semakin api neraka itu dilempari daging-daging manusia, tubuh-tubuh manusia yang tidak beriman oleh Allah, maka semakin menyala-nyalalah api neraka. Naudzubillah, naudzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kemudian ma'asyiral hadirin, ayat 9, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Artinya, apakah engkau mengira bahwasannya orang-orang yang ada di dalam goa itu memiliki atau mempunyai rokim, ya? Ulama mengatakan rokim itu, ada ahli tafsir yang mengatakan anjing, nama anjing Ashabul Kahfi, pemuda itu. Lalu kemudian ada yang mengatakan, para ulama, rokim itu adalah tulisan nama yang ada di batu yang ada di gua tersebut, ya. Warraqimi kanu min ayatina ajaba, termasuk tanda-tanda kebesaran yang kami menakjubkan. Nah, kata Allah, ini bukan hanya tanda-tanda kebesaran Allah saja. Allah itu memiliki banyak kebesaran, banyak tanda-tanda kebesarannya. Di antaranya kebesaran yang kecil ini. Apa itu? Allah selamatkan pemuda-pemuda pada zaman itu yang mereka pengen beriman kepada Allah di dalam gua. Diselamatkan sama Allah, ditidurkan selama 309 tahun. Siapa yang hari ini tidur dari subuh sampai zuhur? Pegel nggak badan ini? Apa mana ono sing rekor, barangkali ada yang sampai asar tadi, barangkali ada yang tidurnya dari subuh sampai asar, badannya sampean pegel enggak? Pegel, capek. Tapi lihat, salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menidurkan para pemuda yang pengen diselamatkan oleh Allah dengan iman itu selama 309 tahun. 300, jangankan tidur 1 tahun, tidur 300 tahun, nggak masuk akal. Tapi ada ini supaya apa? Supaya kita sebagai manusia mentadabburi ayat-ayat Allah. Jadi pada saat itu ada para pemuda yang disuruh masuk ke dalam agama selain agama Allah, tapi mereka bersepakat untuk lari, menghindari. Ketika sudah ketahuan, ini belum zaman Nabi Muhammad, ini jauh dari zaman Nabi Muhammad, tapi mereka pengen selamat. Mereka pengen selamat dari raja yang zalim tersebut, dari pemimpin yang zalim tersebut. Lalu kemudian mereka lari, lalu masuklah ke dalam gua. Nah, ketika itu raja sudah mengutus utusannya untuk membunuh semuanya supaya tidak ada yang beriman. Ini sudah saya sampaikan waktu itu, pernah saya ketika khutbah Jumat di masjid ini juga sama, di Masjid Al-Khair, tentang kisahnya. Jadi kemudian
Ketika sudah terselamatkan, raja itu sebenarnya masuk ke dalam gua itu. Akan tetapi Allah butakan mata raja, tidak bisa kelihatan pemuda. Padahal kalau kelihatan sinar itu, sebenarnya pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu ada di depannya. Tapi Allah berikan halangan supaya mereka supaya raja dan algojo-algojonya itu tidak kelihatan. Akhirnya sudah baru si raja mengatakan, kayaknya tidak ada di sini. Ditutuplah mereka di dalam gua tersebut, sehingga mereka nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa apapun, nggak bisa ibadah. Akan tetapi Allah berikan keajaiban hingga mereka tidur 309 tahun lamanya. Sehingga ketika mereka sudah bangun, mereka masih memiliki uang yang masih pada zamannya dulu, 300 tahun, duit kuno, istilahnya uangnya sudah uang kuno. Ketika sudah dibangunkan oleh Allah dari tidurnya, mereka lapar, baru ngerasa lapar. Kayak ani turu isu tadi. Merasanya tidurnya kayaknya baru tadi pagi, padahal enggak. Allah sudah tidurkan dia 309 tahun lamanya. Lalu kemudian diutuslah salah satu teman di antara mereka untuk turun ke bawah, tuku roti tahu apa lapar. Ketika sudah turun keluar dari gua itu untuk ke pasar, mereka memakai uang yang ada di kantongnya, dan orang pasar heran, ini uang apa? Uang sudah tidak berlaku zaman ini. Awakmu ini siapa? Mereka bingung. Oh enggak, aku orang-orang sini, ya. Aku orang sini. Langsung si penjual itu, si pedagang itu menghubungi raja yang menghubungi polisi atau algojo yang ada. Lalu kemudian dikejarlah, dan mereka para pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu yang diutus naik lagi ke dalam gua, dan mereka yang mengejar itu ikut di belakangnya melihat di gua tersebut. Ini gua ada di Yordania, ya, ada di Yordania, kota Yordania. Lalu kemudian ketika sudah dibuka guanya, 7 dari Ashabul Kahfi itu telah meninggal dunia. Itu sebagai bukti mereka masih hidup lagi. Itu bukti bahwasannya nanti di hari kiamat Allah pasti menghidupkan mereka yang telah mati. Karena apa? Orang-orang kafir sampai detik ini beranggapan nek wis mate yo mate, nek wis mati ya sudah mati, gak mungkin hidup lagi. Itu prinsipnya orang-orang kafir, orang-orang selain agama Islam. Tapi kalau di dalam agama Islam, semua yang meninggal di muka bumi ini, semua yang dimaksud itu manusia, ya, manusia. Kalau hewan bagaimana, Ustaz? Hewan tidak ada hisabnya, ya. Hewan, kambing, ayam dan lain sebagainya itu hanya perhiasan saja, ya. Tapi tidak ada hisabnya. Jadi Allah menghidupkan nanti mereka di muka bumi ini, mereka-mereka yang hidup di muka bumi ini ke dalam surganya Allah, ke dalam diangkatlah dari kuburnya. Jadi mereka yang hidup di dunia, manusia-manusia ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak percaya, orang kafir nggak percaya sampai detik ini. Kalau ada Anda yang masih bermuamalah dengan orang yang non muslim, nggak percaya. Makanya di antara mereka ada yang memberikan apa? Jasadnya, tubuhnya itu dijadikan apa tadi saya bilang? Dijadikan abu, dijebak, dibakar, diobong, dilempar di atas laut, lepas, ya. Jadi seperti itu. Masih 17 menit lagi, ya, kita berbuka. Lalu kemudian di ayat yang ke-10 Allah berfirman, "Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ingatlah, kata Allah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat-Mu kepada kami dari sisimu, sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Ma'asyiral hadirin, pemuda, seseorang dari anak-anak beranjaknya ke mana? Ke remaja. Dari remaja menuju dewasa. Remaja itu, atau disebut juga para ahli bahasa mengatakan pemuda. Mereka dari kecil menuju ke dewasa ada namanya transisi. Ada namanya masa-masa seseorang mencari jati diri. Ada yang orang-orang para ahli tafsir mengatakan, tafsir Mesir, ya, di sini para ahli tafsir mengatakan juga
Ada yang pengen cari jati diri, bisa dibilang hebat karena dia kuat minum 2 botol minuman keras. Naudzubillah. Ada seperti itu. Itu pemuda namanya. Ada yang mereka pengen dibilang paling kuat pakai narkoba yang jenis ABCDE. Naudzubillah min dzalik. Tapi ada juga para pemuda yang mendekati masjid-masjid untuk beriman kepada Allah. Nah, para pemuda yang mengembalikan atau para pemuda yang mencari jati dirinya karena dia ingin beriman kepada Allah, mendekati, ya ini yauma la dhilla illa dhillu, di hari kiamat ada 7 orang yang di dalamnya mereka pasti dilindungi oleh Allah di dalam naungannya, yaitu pemuda yang cinta dengan masjid. Kalau sudah suka cinta dengan masjid, maka dia termasuk golongan selamat ketika hisab sampai ke dalam surga. Maka lalu kemudian artinya di sini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menguraikan kisah Ashabul Kahfi ini kepada Rasulullah SAW. Allah mengingatkan kepada Rasulnya bahwa ketika zaman dahulu beberapa pemuda keturunan bangsawan di suatu negeri karena takut dianiaya oleh pemimpinnya atau rajanya, mereka pergi mencari perlindungan dan berlindung di sebuah gua yang ada di gunung. Lalu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga dilimpahi rahmat-Mu kami ini, ya Allah. Kami harapkan rezeki dari-Mu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa dari-Mu kecuali bantuan-Mu, ya Allah, ketentraman dan rezeki. Kemudian sungguhlah Allah Subhanahu wa taala menolong pemuda itu hingga tidur di dalam gua selama 300 tahun lamanya. Maka mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah menjadi pemuda-pemuda yang ahli Quran, pemuda-pemuda yang ahli dalam berpuasa, pemuda-pemuda yang menjadi ahli sholat, yang mana semoga kalau dengan kita menjadi pemuda-pemuda tersebut, kita akan masuk ke surganya Allah tanpa hisab. Amin, Allahumma amin. Insyaallah di tafsir selanjutnya keesokan hari akan dilanjutkan tafsir surat Al-Kahfi ayat 11 sampai ayat 15 oleh ustadz-ustadz yang sudah tercantum jadwalnya di Masjid Al-Khair ini. Wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan? Masih 15 menit lagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil khair, Allahumma ja'alna min ahli ta'ah, Allahumma ja'alna min ahli istiqamah, Allahumma ja'alna min ahli salatil jamaah. Allahumma ya rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa ya ajwadul ajwadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bihaqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. اليادي 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 يما